Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dengan NIM 1040425000300 dari kelas AB 4909. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan di manajer IO saya mengenai asesmen 2 terkait perusahaan dagang PT Adbis Cuan Selalu. Oke, baik, kita lanjutkan ke pengerjaannya. Sebelum pengerjaan, ini lampiran kode dan nama akunnya. Oke, sebagai berikut. Dan transaksi perusahaan dagangnya. Oke, langsung saja kita ke journal entries. Untuk pertama-tama pada tanggal 31 bulan 3 2026, saldo awal 31 Maret 2026 sebagai berikut. Oke, baik. Lanjut kepada tanggal 2 bulan 4 2026. Pelunasan piutang dari toko mawar. Debit di 7.500.000 dan kredit 7.500.000. Oke, baik, seperti ini. Lanjut pada tanggal 3 bulan 4 2026, pembelian perlengkapan toko dan barang dagangan secara tunai sebesar 900.000 pembelian toko tunai, lalu persediaan barang dagang sebesar 3.800.000 sehingga mendapat debit sebesar 4.700.000 dan kredit 4.700.000. Oke, lanjut ke pelunasan piutang dari toko Lili. Di sini terima pelunasan piutang dari toko Lili sebesar 15 juta pada debit dan pelunasan piutang toko Lili sebesar 15 juta ada pada kredit. Oke, lanjut. Penjualan kredit kepada toko mawar dan pencatatan HPP sebesar dengan total 2.275.000 penjualan kredit toko mawar dan HPP penjualan toko mawar, dan sebesar pada kreditnya itu sebesar 2.275.000 juga dengan adanya penjualan dan persediaan barang dagang. Oke, lanjut. Pada tanggal 5 bulan 4 2026, pembayaran sebagian utang kepada PT Pasopati. Debit ada 10 juta dan kredit ada 10 juta. Seperti ini. Pembayaran sebagian utang pada PT Pasopati 10 juta ada pada debit dan kas keluar untuk pembayaran utang PT Pasopati 10 juta ada pada kredit. Lanjut pada tanggal 10 bulan 4 2026, penjualan tunai periode 2 sampai 10 April dan pencatatan HPP. Di sini ada 8 juta pada debit dan 8 juta pada kredit. Detailnya seperti ini. Oke, lanjut pada tanggal 11 bulan 4 2026, pelunasan piutang dari toko Kamboja. 5 juta ada pada debit dan 5 juta ada pada kredit. Untuk detailnya seperti ini, diterima pelunasan piutang dari toko Kamboja sebesar 5 juta dan pelunasan piutang toko Kamboja sebesar 5 juta. Lanjut pada tanggal 11 juga 11.04 2026, masih di hari yang sama, pelunasan sisa utang pada PT Pasopati sebesar 8.500.000 pada debit dan 8.500.000 pada kredit. Oke, untuk detailnya seperti ini. Lanjut pada tanggal 13 bulan 4 2026, pembelian barang dagangan secara kredit dari PT Pasopati. Ada 20 juta ada pada debit dan 20 juta ada pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Pembelian barang dagangan kredit dari PT Pasopati 20 juta ada pada debit
Dan utang atas pembelian kredit pada PT Pasopati ada sebesar 20 juta ada pada kredit. Oke, lanjut. Pada tanggal 14/04/2026, retur pembelian barang rusak kepada PT Pasopati sebesar 4 juta pada debit dan 4 juta pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Oke, lanjut. Pada tanggal 18/04/2026, pembayaran gaji karyawan selama 2 minggu sebesar 2 juta pada debit dan 2 juta pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Beban gaji karyawan selama 2 minggu sebesar 2 juta dan pembayaran gaji karyawan sebesar 2 juta pada kredit. Oke, lanjut. Pada tanggal 19/04/2026, pelunasan utang kepada PT Arjuna sebesar 20 juta pada debit dan 20 juta pada kredit. Oke, seperti ini untuk detailnya. Oke, lanjut. Pada tanggal 22/04/2026, pelunasan tunai periode 11 sampai 22 April dan pencatatan HPP sebesar 32.800.000 ada pada debit dan 32.800.000 juga ada pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Oke, lanjut. Pada tanggal 24/04/2026, pembelian barang dagangan secara tunai sebesar 14 juta rupiah pada debit dan 14 juta rupiah pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Pembelian barang dagangan tunai 14 juta pada debit, pembayaran pembelian barang dagangan tunai 14 juta pada kredit. Oke, lanjut. Pencatatan kredit kepada toko Lili dan pencatatan HPP sebesar 9.600.000 ada pada debit dan 9.600.000 ada pada kredit. Seperti ini untuk detailnya. Oke, lanjut. Pada tanggal 27/04/2026, pelunasan utang PT Pasopati atas pembelian tanggal 13 April setelah return dan diskon sebesar 16 juta pada debit dan 16 juta juga pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Pelunasan utang PT Pasopati secara retur pembelian sebesar 16 juta, pembayaran utang PT Pasopati setelah diskon 13% sebesar 15.520.000, lalu diskon pembelian 3% atas pelunasan utang PT Pasopati sebesar 480.000. Oke, lanjut. Tanggal 29/04/2026, pengambilan Prive oleh pembeli sebesar 1 juta pada debit dan 1 juta pada kredit. Detailnya seperti ini. Oke, baik. Lanjut. Pada tanggal 29/04/2026, pembayaran biaya utilitas secara tunai sebesar 800.000 pada debit dan 800.000 pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Oke, lanjut. Penyesuaian beban asuransi bulan April sebesar 2.687.500 rupiah pada debit dan 2.687.500 rupiah ada pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Oke, lanjut. Pada tanggal 30/04/2026, penyelesaian pemakaian perlengkapan toko bulan April sebesar 1.600.000 pada debit dan 1.600.000 pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Oke, lanjut. Pada tanggal 30 April juga 2026, penyelesaian beban depresiasi peralatan toko bulan April 2.500.000 ada pada debit dan 2.500.000 ada pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Oke, lanjut. Pada tanggal 30 April, penyesuaian beban depresiasi gedung bulan April sebesar 5 juta ada pada debit dan 5 juta ada pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Oke, lanjut. Pada tanggal 30 April 2026, penerimaan pendapatan lain-lain
selama bulan April sebesar Rp22.220.000 ada pada debit dan Rp2.220.000 ada pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Oke. Pembayaran gaji karyawan selama 2 minggu pada tanggal 30 April 2026 sebesar Rp2.500.000 ada pada debit dan Rp2.500.000 ada pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Oke. Lanjut, pada tanggal 30 bulan 4 2026, penjualan tunai periode 23 sampai 30 April dan pencatatan HP sebesar Rp10.540.000 ada pada debit dan Rp10.540.000 ada pada kredit. Untuk detailnya seperti ini. Baik, setelah kita melakukan perintah transaksi perusahaan dagang, lalu kita inputkan kepada manajer IO, dia dan sudah disesuaikan dengan perintah beban depresiasi gedung peralatan toko untuk bulan ini masing-masing sebesar 5 juta dan 2.500.000, saldo toko 30 April diketahui 1.300.000, dan asuransi bayar di muka sebesar 312.500. Dan perintah selanjutnya sini udah kita kerjakan. Lalu buat jurnal transaksi dan jurnal penyelesaian. Setelah itu rilis laporan keuangan berupa laporan laba rugi sepanjang April 2026 dan neraca per 30 April 2026. Oke, akan saya perlihatkan laporannya. Profit untuk pertama adalah profit owners statement atau biasanya disebut laporan laba rugi dari periode 1 bulan 4 2026 sampai tanggal 30 bulan 4 2026. Di sini tertera pendapatan, lalu ada akun pendapatan lain-lain sebesar 22.220.000, lalu penjualan sebesar 39.700.000, lalu total pendapatan sebesar 61.920.000 rupiah. Di sini ada keterangan les atau biaya. Ada biaya asuransi sebesar Rp2.687.500, lalu ada beban depresiasi gedung sebesar Rp5 juta, beban depresiasi peralatan toko sebesar Rp2.500.000, dan beban gaji karyawan sebesar Rp4.500.000. Lalu ada beban perlengkapan toko sebesar Rp1.600.000, beban utilitas sebesar Rp800.000, harga pokok penjualan sebesar Rp23.515.000, lalu total dari keseluruhan ini sebesar Rp40.602.500. Net profit loss sebesar Rp21.317.500. Oke, lanjut ke laporan selanjutnya yaitu neraca saldo. Oke, untuk neraca per 30 April 2026. Di sini tertera aset, lalu ada selancar yang berupa asuransi dibayar muka sebesar Rp312.500, lalu ada kas sebesar Rp24.500.000, lalu perlengkapan toko sebesar Rp1.300.000, dan persediaan barang dagangan sebesar Rp13.205.000, lalu piutang dagang sebesar Rp7.400.000, total aset lancar sebesar Rp46.717.500. Oke, di sini ada aset tetap akumulasi depresiasi gedung sebesar Rp45 juta, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar Rp2.027.500.000, lalu ada gedung sebesar 100 juta, dan peralatan toko sebesar 75 juta, dan tanah sebesar 80 juta. Total aset tetap sebesar Rp182.500.000. Lalu ada total aset sebesar
Rp229.217.500. Oke, total aset sebesar Rp229.217.500. Equity. Pada equity terdapat laba ditahan sebesar Rp96.317.500. Lalu modal sebesar Rp148.900.000. Lalu ada price sebesar Rp16 juta. Total equity sebesar Rp229.217.500. Total liability dan equity sebesar Rp229.217.500. Oke, semua pengerjaan sudah ditampilkan bagaimana pengerjaan di manajer IO. Sekian dari saya selaku Arif Rahman Hakim. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.